4 korban meninggal kecelakaan bis jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu adalah satu keluarga, yakni ayah, ibu, dan 2 anaknya. Pada Sabtu, suasana duka menyelimuti sanak keluarga korban di rumah duka di Semarang, Jawa Tengah. Warga berdesakan saat pasar murah sembako dan baju bekas layak pakai di halaman salah satu sekolah dasar di Surabaya, Jawa Timur. Adapun di Banten, seorang perempuan yang sudah mengantri selama beberapa jam sembari menggendong anaknya menangis lantaran tidak mendapatkan bahan pangan murah. Perusahaan penyedia layanan angkutan daring Maxim mencairkan bonus hari raya kepada mitra pengemudi pada 24 Maret 2025 mendatang. Maxim menyatakan tidak semua pengemudi akan mendapatkan bonus hari raya lantaran kebijakan ini tergolong mendadak sehingga tidak sejalan dengan kemampuan finansial perusahaan. Sambut Hari Raya Idul Fitri, ratusan warga antusias antri penukaran uang baru di kawasan Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Mereka rela antri berjam-jam demi bisa menukarkan uang. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, sejumlah toko emas mulai dipadati warga. Ada yang membeli untuk digunakan saat Lebaran, ada juga yang hendak menjual emas untuk kebutuhan saat Lebaran. Sejumlah pemudik memilih untuk berangkat lebih awal, termasuk pemudik moda transportasi kereta dari Stasiun Senen, Jakarta. Pada Minggu 23 Maret, tingkat okupansi untuk keberangkatan dari Stasiun Senen sudah mencapai 104% atau terjual habis untuk keberangkatan pada hari Minggu. Informasi selanjutnya, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah KAI daerah operasional 8 Surabaya mulai meningkat sejak 21 Maret 2025 hingga 23 Maret pagi. Jumlah tiket KA jarak jauh yang terjual lebih dari 310.000 di masa keberangkatan angkutan Lebaran 21 Maret sampai 11 April. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 Maret 2025. Meski begitu, kenaikan jumlah penumpang sudah mulai terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu sore. Hal ini disebabkan warga ingin menghindari macet di saat puncak arus mudik, juga harga tiket yang lebih murah. Gelombang pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 memadati Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Jalur menuju akses pelabuhan dan area parkir hampir tak bergerak, membuat antrian memanjang sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Ratusan mobil terjebak dalam antrian panjang yang memakan waktu lebih dari 4 jam. Jika biasanya olahraga lari dilakukan sambil mendengarkan musik, namun tidak dengan salah seorang pemuda di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Sejak 3 tahun terakhir, ia berlari pada pagi dan sore hari sejauh 15-30 km sambil berdakwah. Isi dakwah yang disampaikan seputar sholat, motivasi maupun berupa nasihat kebaikan yang dinukil dari Al-Quran dan hadits. Tak ada penolakan atau interupsi dari anggota DPR yang hadir di rapat paripurna pengesahan RUU TNI saat ditanya oleh Ketua DPR Puan Maharani sebanyak 3 kali di hari Kamis lalu. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di depan komplek parlemen yang dipadati mahasiswa dan masyarakat sipil yang terang-terangan menolak revisi Undang-Undang TNI. Pemerintah dan DPR menegaskan perubahan ini berlandaskan supremasi sipil, namun kekhawatiran dui fungsi TNI seperti Orde Baru tetap ada. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang perubahan UU TNI ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revo Lusiriza. Selamat malam, Mas Revo. Lusiriza untuk malam hari ini.